total dari 2020 sampai 2024 selama 5 tahun ini seharusnya 1.571.750 barrel. Nah, kalau duitnya dikali 72 US dollar itu sama dengan 113.166.000 US dollar, bukan rupiah. Kalau dihitung rupiah ini agak kaget saya. 1.497.490.000.000 rupiah, belum potong pajak. Katakan potong pajak 25% lah misalnya, ini 1,5 triliun duit ini. Waduh, luar biasa. 1,5 triliun ini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gunsan Talk, kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan. Kali ini kita nggak ngompol, nggak ngomongin politik, tapi ngomongin bisnis. Akhir-akhir ini di Lampung muncul kasus yang luar biasa tentang BUMD baru di era Arinal Junaidi. BUMD ini adalah badan usaha milik daerah, milik pemerintah Provinsi Lampung, bukan BUMN, milik nasional ya, bukan pemerintah pusat. Namanya PT LEB, Lampung Energi Berjaya. Mungkin pemirsa, kawan-kawan sekalian tidak mengenal apa itu PT LEB. Saya pun juga baru tahu, ternyata ada PT yang luar biasa, income-nya luar biasa. Pertama di Lampung. Perkenalkan juga, saya dulu mantan Direktur Utama PD Wanahara Harja di tahun 2009-2012, dan belum ada yang bisa memasukkan income sebesar 270 sekian miliar. Dan baru ini, kenapa ini terdengar? Karena ada pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi Lampung menggeledah 6 rumah para petinggi dan juga pejabat di pemerintah Provinsi Lampung. Jadi saya sangat tergelitik sekali, karena di era saya menjabat sebagai Direktur Utama PD Wanahara Harja itu belum ada yang bisa mendatangkan income yang sangat besar seperti BUMN. Kabarnya ada masalah korupsi di sini, tapi nggak tahu korupsinya itu ada di mana. Dan apakah BUMD ini ada tekanan atau ada uang pungut lah, atau upah pungut dari Pemprov? Kita nggak tahu juga. Tapi kenapa kasus ini jadi mencuat, persoalan ini jadi mencuat, tapi belum ada tersangka di sini? Dugaannya korupsi. Sudah digeledah, sudah disita lagi malahan. Belum ada tersangka sudah disita. Gimana itu menurut pendapat hukum, menyita barang orang yang belum terbukti ya? Atau belum menjadi tersangka? Itu saya nggak paham juga. Nah, kita bicara tentang LEB. LEB ini berdiri tahun 2019, kalau nggak salah 2019. Anak perusahaan dari LJU. LJU itu Lampung Jasa Utama, salah satu BUMD milik pemerintah Provinsi Lampung yang berdirinya di era ya 2012-an lah, atau 2010-an mungkin ya. Padahal di sana sudah ada PD Wanahara Harja yang tadinya itu akan menjadi holding company dan akan ada unit-unit usaha, karena biasa itu ada di beberapa provinsi itu BUMD itu dikelompokkan, ada holding-holding. Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur juga begitu. Jadi tidak membuat banyak-banyak
perusahaan yang tidak terstruktur dengan benar. Siapa perintis atau pendiri PT LEB ini? Dia adalah awalnya adalah Udo Nuril. Udo Nuril ini dulu pernah menjabat sebagai direktur utama PD Wahana Raharja di tahun berapa saya lupa, sebelum saya yang pasti. Kemudian ada Bang Ansori Jausal. Beliau juga mantan direktur Wahana Raharja setelah saya. Beliau junior dari saya, tapi umur ya lebih tua beliau. Saat itu di rootnya adalah Bang Ansori Jausal dan Udo Nuril sebagai komisaris utama untuk pendirian PT LEB. Mereka ini menjabat sejak 20 Agustus 2019 dan mengundurkan diri pada 30 Juli 2020. Belum nyampe setahun lah, hampir setahun, 11 bulan. Kenapa sih mereka berdua ini mundur? Adakah tekanan dari Pemprov? Ada tekanan dari gubernur? Perusahaan ini berdiri di era gubernurnya Arinal Junaidi. Karena 2019 2 Juni Arinal Junaidi dilantik sebagai gubernur Lampung menggantikan Ridho Picardo. Kenapa mundur pertanyaannya? Ada masalah apa? Adakah tekanan-tekanan atau ada masalah lain? Itu yang bisa menjawab adalah beliau berdua. Tapi kita menduga boleh-boleh saja. Karena saya sangat penasaran, ada 279 miliar. Tapi karena memang berita ini muncul di media-media online di Lampung, 17 juta dolar kalau nggak salah yang diributkan kemarin atas pendapatan dari PT Lampung Energi Berjaya. LEB ini mirip, LEB ini dimiliki oleh dua, satu PT LJU 99% kelihatannya, dan 1% kayaknya BUMD Lampung Timur PDAM. Apa yang melatar belakangi adalah adanya eksplorasi minyak di Lampung Timur. Sebelum kita bahas lebih lanjut di mana letak korupsinya dan kemana uangnya, kita coba menilik payung hukum sampai berdirinya LEB. Berdasarkan Peraturan Menteri SDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran participation interest 10%, yang biasa disingkat dengan PI 10%. Di atau pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Kontraktor kontrak kerjasama wajib menawarkan partisipasi interest maksimal 10% ke BUMD, dan jika BUMD tidak berminat baru ditawarkan ke BUMN. Nah, karena ada Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016, maka daerah-daerah yang ada eksplorasi minyak dan gas bumi itu boleh mengajukan anak perusahaan ke Kementerian SDM untuk mendapatkan bagi hasil atau PSC, Production Sharing Contract. Dia semacam kepemilikan saham tapi bukan pemilikan saham. Nah, untuk awal PI ini di Jawa Barat itu namanya PT MUJ. Jadi MUJ ini adalah kerjasama Pertamina dengan di Jawa Barat. Nah, BUMD Jawa Barat mendapatkan PI 10%. Dia adalah leader. MUJ ini adalah leader dari seluruh BUMD-BUMD yang ada di Indonesia yang mendapatkan PI, participation interest 10%. Apa sih participation interest 10% itu? Dia semacam saham, tapi bukan kepemilikan saham. Nah, siapa pihak yang pengelola ini atau sebagai kontraktor kerjasama
minyak dan gas bumi ini adalah PT PHE, Pertamina Hulu Energi. Nah, untuk Lampung itu PHE OSES ya, Offshore Southeast Sumatera. Kalau di Jawa Barat itu Offshore Northwest Jawa Barat. Nah, 10% ini adalah production sharing dari minyak mentah yang dibagi dari gross, dan nantinya dipotong oleh biaya operasional dan pajak. Nah, BUMD Lampung ini yang LEB ini tidak menyetorkan modal, jadi modalnya ini digendong, istilahnya itu dibiayai oleh si operator. Operator ini PHE, Pertamina Hulu Energi. Dia yang membiayai semua operasional. Nanti bagian PI 10% untuk BUMD Lampung ini dipotong oleh biaya operasional dan tax, oleh pajak-pajak, ada pajak eksplorasi, ada pajak eksploitasi. Nah, kenapa ini diduga ada korupsi? Ini seperti DBH ya, dana bagi hasil. Nah, Pemprov sebenarnya punya DBH dari minyak dan gas bumi yang berada di Lampung Timur. Itu langsung dari kementeriannya, itu sharingnya kalau nggak salah 85-15 ya, 85 pemerintah pusat, 15% untuk pemerintah provinsi, yang dibagi lagi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Timur karena wilayahnya di Lampung Timur. Nah, untuk BUMD PT LEB yang mendapatkan PI 10%, ternyata itu tidak 10%, karena katanya wilayah lautnya menyenggol wilayah laut DKI. Nah, saya juga nggak yakin garis lurusnya di mana ya. Tapi di peraturan SDM 37 tahun 2016 ini ada di wilayah yang dieksplorasi ini 12 mil laut. 12 mil laut kalau ke DKI apa dihitung dari pantai ya? Nah, DKI apakah dihitung dari pantai? Ini zamannya Anies ya, gubernurnya. Dihitung dari pantai, nyampe nggak di lokasi itu? Tapi itu udah liwat ya. Mungkin lobby-lobby dari Gubernur Lampung atau para petinggi di Pemprov ini kurang kuat untuk bagi hasilnya. Yang akhirnya dua BUMD, dua pemerintah provinsi membagi dua participation interest tersebut, dibagi dua, 5%, 5%. Untuk Lampung 5% PI-nya, untuk DKI 5% atas nama BUMD-nya PT JOE, Jakarta OSES Energi. OSES maksudnya Offshore Southeast Sumatera Energi. Nah, mereka kebagian 5% walaupun jauh ini tempatnya. Nah, lobby-lobbynya nggak tahu ini saya ada di mana. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik dari Permen 37 2016 ini. Jadi kita udah dapat DBH yang langsung ke provinsi, dapat lagi ini supaya ada partisipasi dari BUMD dan biaya-biaya apapun penghasilan dari eksplorasi minyak di wilayah yang ada di provinsi ini bisa kembali lagi ke daerah untuk kemakmuran rakyat ya, tentunya untuk bisa dipakai untuk rakyat. Terus PT Lampung Energi Berjaya ini sesuai peraturan Menteri nomor 37 tahun 2016 tersebut tidak boleh ada usaha lain selain participating interest. Dan mereka non operator, yang operatornya adalah PT PHI OSES. Jadi PT Pertamina Hulu Energi yang mengoperasikan produksi minyaknya. Oke, sampai di situ cerita dari participation interest. Itulah ada sebagai seperti kepemilikan saham, tapi bukan kepemilikan saham, tapi production sharing contract. Kalau nggak salah ini sampai di 20 tahun ya, dari semenjak 2020. Setelah PT LEB itu di Desember ya, 4 Desember 2019 kalau nggak salah sudah masuk di daftar PHE OSES, Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera.
sudah masuk. Tapi saya dengar-dengar persetujuan menterinya, SKK-nya itu baru keluar di tahun 2023. Ini dengar ya, ini kepastiannya saya nggak tahu, tapi perusahaan ini sudah berdiri dan sudah diakui oleh PHE itu Desember 2019. Oke, kita lanjut. Apa sih perbedaan participation interest 10% dan BBH migas, dana bagi hasil migas? Participation interest dasar hukumnya adalah Permen SDM nomor 37 tahun 2016 yang harus melibatkan BUMD daerah yang hanya bergerak di participation interest. Kalau DBH migas adalah dana bagi hasil migas yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, dan ini memang berjalan bagi hasilnya ke pemerintah Provinsi Lampung. Nah, bedanya kalau DBH itu langsung, tapi kalau PI ini pemerintah daerah wajib mengajukan, menyampaikan minat untuk dapat memegang PI 10% ke SKK migas. Itu bedanya. Nah, SKK migas kalau sudah disetujui, bagi hasilnya itu atau production sharingnya itu dapat langsung dibagi. PI 10% adalah bisnis to bisnis antara BUMD dengan kontraktor kontrak migas. Kalau di BH antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana PI itu ditransfer oleh kontraktor kontrak migas ke rekening BUMD sebagai mitra bisnis. Jadi bukan ditransfer ke Pemda provinsi. Dia ditransfer ke rekening. Itu bentuknya juga US dollar ya, karena ini minyak mentah ini dijual US dollar per barrel ya. Kemudian pasal 1 ayat 4-nya, participation interest 10% yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal 10% participation interest pada kontrak kerjasama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara. Perusahaan perseroan bla bla bla, ini adalah BUMD definisinya. Sejak disetujuinya nih pasal 2 nih, sejak disetujui rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan atau perairan lepas pantai sampai 12 mil laut pada suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada badan usaha milik negara. Nah, ini 12 mil laut dari lepas pantai. Nah, nggak tahu ini yang DKI-nya kok bisa juga nih dapat ini. Ini yang ahlinya lah urusan ininya. Perusahaan daerah atau BUMD itu wajib didirikan baru dan tidak mengelola participation interest yang lain. Jadi dia harus mengelola participation interest di tempat dia sendiri. Nah, ada sanksi nggak kalau pengelolaan PI ini gagal atau kurang bagus? Ada. Pada pasal 19 di Permen SDM 37 2016, pemerintah daerah yang badan usaha milik daerahnya atau perusahaan perseroan daerahnya telah mendapatkan pengelolaan PI 10% bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Jadi perusahaan daerah ini harus bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Apa itu? Yang adalah mempermudah dan mempercepat proses penerbitan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kontrak kerjasama di daerah dan membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan kontrak kerjasama di daerah. Nah, mereka harus bertanggung jawab atas itu. Terus sanksinya apa? Pasal 22 ayat 2, dalam hal badan usaha milik daerah atau perusahaan perseroan daerah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 setelah mendapatkan teguran tertulis dan tetap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan menteri ini dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri dapat menangguhkan atau membekukan PI 10%. Nah, inilah yang sebenarnya jadi problem bagi saya, mungkin bagi kita di Lampung. Kalau sampai dibekukan,
tahun ini aja kita mendapatkan 270 miliar lebih. Kalau setiap tahun segitu, berapa duit itu? Bisa berapa triliun yang bisa digunakan saving money untuk itu. Makanya saya ingin mengajak rakyat Lampung yang punya kepentingan, bukan punya kepentingan aja, yang memang punya badan usaha milik daerah ini, dan ini harus kita selamatkan. Harus save PT LEB, selamatkan PT LEB ini agar tidak dibekukan oleh pemerintah pusat atau Kementerian SDM. Karena uang begitu besar, 5% aja kita dapat 270 miliar lebih. 5% loh, bagaimana kalau 10%-nya? Setahun. Nah, kenapa sampai ada kejadian seperti ini? Ya, mungkin juga saran saya untuk pemerintah provinsi, kalau ada perusahaan-perusahaan BUMD itu kan milik pemerintah, tentunya milik rakyat juga. Ya sudah sewajarnya dipublish lah, diekspos bahwa ada perusahaan-perusahaan ini yang bisa masyarakat juga mengkritisi atau bisa membantu untuk melancarkan kegiatan BUMD tersebut. Nah, ini saya juga baru dengar adanya PT LEB ini. Ternyata ini gudangnya uang, dan belum ada di Pemprov ini yang bisa menghasilkan setahun 270 miliar. Bisa masuk PAD 270 miliar. Perusahaan apa itu? PTP saja sudah mengalami kebangkrutan, pailit. Belum bisa dapat segitu. PTP yang begitu luas lahannya sampai Sumatera Selatan, PTP 7. Dan mengapa? Sambil kita minum kopi. Dan mengapa dituduh korupsi? Tapi belum ketahuan ini. Saya baca di media belum ketahuan dituduh korupsinya itu di mana. Sampai digeledah 6 petingginya PT LEB dan PT LJU sebagai pemilik saham PT LEB dan Biro Perekonomian sebagai kontrol dari pemerintah provinsi, penjagaan tangan pemerintah provinsi. Di mana letak korupsinya itu belum ketahuan. Tapi sudah digeledah dan ada yang sudah disita, ada jam, ada mobil. Ya, total 1,3 M kalau nggak salah ya. Oke. Padahal ini uang tersebut adalah dari PHE, dari Pertamina Hulu Energi Overseas Sumatera ini, offshore Southeast Sumatera ini, ditransfer langsung ke rekeningnya PT LEB US dollar, kalau nggak salah itu di BNI ya. Dan setelah dipotong biaya-biaya yang dilakukan oleh operator itu adalah PT PHE. Nah, apa sih kebutuhan untuk di PT LEB ini? Ya paling operasional kantor, kemudian gaji-gaji karyawannya yang mungkin nggak seberapa lah, karena nggak ada pekerjaan langsung, karena mereka non operator, mereka bukan operator, dan bentuknya rupiah. Di mana letak korupsinya? Dugaan saya, kalau memang ini kejaksaan mengincarnya, apakah ada uang yang masuk itu ke rekening PT LEB? Katanya awal masuknya di 2023 ya. Itu dideposit dulu atau disimpan di bank lain yang tentunya berbunga. Tapi bunganya tidak masuk jadi pendapatan lain-lain PT LEB. Itu salah satu dugaan saya yang bisa dimainkan. Tapi ya itu cepat ketahuan lah. Kenapa harus dipindahkan? Contoh yang seperti ini dulu Lampung Tengah dan Lampung Timur ya, menempatkan uangnya di Bank Tripanca, bukan di Bank Lampung yang seharusnya. Bank Tripancanya bangkrut, si pemiliknya alay, kabur. Akhirnya uang induknya ambles, apalagi bunganya. Yang sempat bupatinya ditahan, dijadikan tersangka dan dijatuhi tindak pidana 12 tahun. Nah, PT LEB ini gaji direksi dan komisaris itu mengacu kepada PT MUJ. MUJ ini Migas Utama Jabar ya.
Jadi sama seperti LEB, MUJ ini sama seperti LEB, itu Jawa Barat yang punya. Karena Jawa Barat dahulu, jadi dia mengikuti itu gaji. Besaran gajinya saya nggak tahu, tapi ya pasti besar lah. Karena ini migas. Terus apalagi yang bisa kita duga untuk ini? Karena tidak boleh ada proyek di PT LEB ini selain cuman urusannya penerimaan dari PHE ini. Jadi nggak ada jalan lain. Nah, dugaannya ini di mana? Kalau uang itu masuk total ke rekening PT LEB dalam bentuk US dollar, kalaupun mau dipindah bukukan ke rekening rupiah, tentunya kursnya pada hari itu. Nah, kecuali ada yang bermain di kursnya. Ya cuman itulah, kalau nggak dideposit bermain di kurs. Proyek nggak ada, dia nggak bisa. Nah, ini yang belum ketahuan karena di kejaksaan belum menetapkan tersangka, tapi sudah menggeledah, kemudian juga belum menunjukkan di mana letak korupsinya, di mana dua barang buktinya. Ini perlu juga di Kejaksaan Tinggi Lampung menjelaskan kepada masyarakat agar lebih paham, karena ini milik masyarakat BUMD ini dan duitnya lumayan besar. Bukan lumayan lah, sangat besar. Nah, tadi gaji dan remunerasi direksi, komisaris, staf LEB itu sama dengan rekomendasinya, jurisprudensinya sama dengan PT MUJ yang wilayah kerja Pertamina Hulu Energi di Northwest Jawa Barat, offshore Northwest Jawa. Nah, saya mendapatkan data ini akurat ya. Menurut saya sih ini akurat, tapi saya tidak bisa membicarakan sumbernya. Nah, saya anggap aja, saya duga aja lah. Ini perkiraan saya supaya tidak salah persepsi. Jika di tahun 2019 Desember itu PT LEB Lampung Energi Berjaya ini sudah diterima di PHE di Pertamina Hulu Energi, ini terverifikasi, PT LEB ini terverifikasi oleh PT Pertamina Hulu Energi offshore Southeast Sumatera pada 4 Desember 2019. Berarti seharusnya di tahun 2020, mulai 2020 dia sudah mendapatkan PI 10%. Yang dibagi dua tentunya dengan Jakarta Oses Energi, karena 5%, 50-50 ya. Nah, kalau saya melihat data, ya mudah-mudahan data ini akurat ya. Ya kita anggap prediksi lah. Tahun 2020 itu Pertamina Hulu Energi offshore Southeast Sumatera itu memproduksi 8.348.000 barel. Nah, di saat itu nggak tahu harga minyak itu berapa, karena dia kan hitungannya kalau nggak salah dia setahun itu 2 kali, dibaginya itu bulan Juli. Nah, kalau PI-nya 10%, jatah dari penerima PI ini, production participation interest 10% ini, ya 834.800 barrel. Nah, harga saat ini mengikuti Amerika itu 72 per barrel US dollar. Jadi kalau dia separuh, karena itu tadi 834.800 itu adalah 10%-nya, kalau separuhnya 417.400. Coba dikalikan aja 72, itu udah 7 kali 4, 28, ya 300 miliaran lah. Potong pajak katanya kalau eksplorasi itu 5%, eksploitasi 7%, atau ada yang katanya dipotong 25% katanya pajaknya. Saya nggak tahu dasar hukum 25%-nya, saya belum ketemu. Tapi itu bisa 200 lebih miliar.
Nah, di tahun 2021, ini data yang saya lihat ini prediksinya atau dugaan ini 7.440.000 barrel dari PHE offshore Southeast Sumatera itu di Lampung Timur itu. Jadi kalau PI 10% ya 744.000 dan kita kebagian 372.000 separuhnya barrel. Nah, ini bisa kita jual sendiri atau kita dapat cash saja. Tapi umumnya kan ini dapat cash saja karena menjual kan butuh proses, butuh apa menjual sendiri. Lebih baik yang menjualnya operatornya adalah PHE OSES. Kemudian tahun 2022 itu produksinya 5.227.000. 10%-nya 522.700 barrel. Separohnya lagi 50%-nya 261.350. 2023 4.917 juta barrel produksinya. 10%-nya PI 10%-nya 491.700. 50% dari itu bagiannya PT LEB adalah 245.850. Dan 2024 yang diributkan, yang muncul ke permukaan di media-media online, di Lampung, 5.503.000. Ini per Juli kalau nggak salah. Per Juli itu produksinya barrel. Jadi PI 10%-nya 550.300. 10%-nya. Nah, karena kita dapat 50% dari 10% PI tadi, jadi kita LEB dapat 275.150 barrel. Total dari 2020 sampai 2024 selama 5 tahun, ini seharusnya 1.571.750 barrel. Nah, kalau duitnya dikali 72 US dollar, itu sama dengan 113.166.000 US dollar, bukan rupiah. Kalau dihitung rupiah, ini agak kaget saya. 1.097.490.000.000 rupiah, belum potong pajak. Katakan potong pajak 25% lah misalnya, ini 1,5 triliun duit ini. Waduh, luar biasa. 1,5 triliun ini sama juga dengan belanjanya daerah ya, untuk beberapa tahun lalu provinsi, mungkin kota lah sekarang itu. Tapi saya dengar yang diributkan kemarin itu penerimaan di 2023 baru sekali katanya. Kenapa baru sekali? Oh, katanya belum ditandatangani menteri persetujuannya. Loh, kenapa bisa? Padahal kan sudah terverifikasi PHE OSES di 4 Desember 2019. Ya, itu walau alam ya, saya nggak begitu paham. Tapi kalau saya hitung dari produksi PHE OSES ini adalah luar biasa. Jatah untuk PT LEB yang PI 10% dan dibagi 2 dengan DKI aja sudah bisa di total 1.571.750 barrel untuk harga per barrel 72 US dollar saja, padahal tahun kemarin atau awal 84 US dollar, sekarang 72 US dollar, itu kita menghasilkan 113 juta US dollar, yang kalau dirupiahkan tadi 1,5 triliun. Luar biasa. Jadi apa hikmah yang bisa dipetik dari sini? Ya, kita berharap PT Lampung Energi Berjaya ini diselamatkan, manajemennya diperbaiki kalau memang salah. Tapi kalau nggak salah juga, kejaksaan harus memberitahu bahwa tidak ada masalah soal manajemen, agar tidak dibekukan oleh pemerintah pusat. Jadi para teman-teman pemirsa se-Lampung, ayo kita amankan ini, agar kita bisa menyelamatkan PT LEB tetap berjalan di kontrak kerjanya yang 20 tahun sampai 2038 kalau nggak salah, yang bisa menjelang Indonesia 2045 ya, Indonesia emas. Kita juga bisa emas dengan duit begini banyak, yang nganggur bisa semacam-macam, bisa beli bank malahan. Nah, jadi
kurs 15.000 tadi ya, saya hitung bisa 1,5 triliun, itu luar biasa uang ini. Dan kepada pemerintah provinsi, saran saya, cobalah BUMD yang ada di pemerintah provinsi ini dipublish, diberitahu ke rakyat, karena ini milik rakyat. Jangan didiamkan, jangan diumpetin, biar tahu, biar tidak meledak seperti sekarang. Dan agar pemeriksaan ini berjalan lancar, baiknya direksi atau para petinggi di PT Lampung Energi Berjaya dibebas tugaskan dulu, agar pemeriksaan netral dan dilihat manajemennya baik. Tapi kalau mereka tidak terbukti bersalah, harus dikembalikan lagi. Mungkin ada perbaikan manajemen soal US dollar, soal rupiah, atau soal tax. Tapi enak ini, taxnya langsung dibayar operator kok, jadi nggak ngurus-ngurusi pajak, cuma ngurusi rekening nerima duit, gampang. Terus untuk DPRD Provinsi Lampung yang baru, mungkin ada baiknya diajak hearing ini PT LEB ini melalui PT LJU, karena dia pemilik sahamnya. Pemprov tidak langsung memiliki, tapi tetap aja LJU itu milik Pemprov, agar bisa terang benderang ini persoalannya, karena ini milik masyarakat. Dan di era menjelang pilkada ini jangan sampai ada dugaan negatif terhadap seseorang atau terhadap gubernur yang saat itu, agar ini jelas terang benderang. Kejaksaan juga begitu, diproses dengan cepat, jangan diulur-ulur waktunya. Kalau memang tidak terbukti, kembalikan mereka nama baik mereka. Nah, kalau dia terbukti, lanjutkan agar manajemen ini bisa baik. Jadi perbaiki, DPRD punya tugas juga memperbaiki, pemerintah provinsi juga begitu, agar income yang begitu besar di Lampung, dari pajak juga belum tentu kita bisa dapat segitu besar, setahun bisa 270 miliar, bisa berjalan dan tidak dibekukan. Jadi mari kita selamatkan PT Lampung Energi Berjaya, agar Lampung bisa berjaya ke depan dengan gubernur barunya di tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.